Berapa nih? Ini baju aja, Wak. Kita cari yang potong. Labuan Merak. Ambil kiri. Antriannya lumayan menumpuk. Ya, dari semalam. Ya, anak aja tuh. Mayoritas truk ya teman-teman. 7-nya nggak dipakai. Oh, Satu aja cukup. bener-bener. Coba ambil jalur kanan habis, Pak. Kalau di sini melama. Dari sini masuk kanan habis. Yang sana. Ya, dari berapa meter ya? Coba lihat. Kalau ini agak tinggi sih. Lewat. Bisa nggak rapatin pojok ke sana? Biar ditarik nanti masuk. Motong terus gini. Dorong banget. Kapalnya kecil. Rebutan. Ya teman-teman, posisi sudah masuk di kapal ya. Masih bersama Nopin 328. Penumpang sudah turun, naik ke atas, dan saya juga mau coba naik ke atas. Nah, di depan saya ada bus Prima Abadi Linggau Pekanbaru. Coba naik. Suasana di atas kapal. Ya, untuk sejenak saya meninggalkan Pulau Jawa untuk beberapa saat, dan pasti akan kembali lagi berangkat atau berlayar dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Nah, saat ini teman-teman, sekalian
saya mau menyempatkan dalam video ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, kenapa saya lebih memilih ikut bis dari Solo daripada bis yang dari Jogja, padahal saya sendiri adalah orang Jogja. Jadi begini, kalau saya pribadi sebenarnya trip ke Medan ini adalah trip persaudaraan ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Tujuan saya adalah menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah wawasan, dan tentunya benar-benar menjadi harapan saya adalah menambah saudara sebanyak-banyaknya. Nah, saya kebetulan untuk bis-bis ALS yang ada di Pool Jogja sudah beberapa dari kru yang saya kenal, dan sudah sering saya main ke Pool Jogja. Kebetulan juga seperti Pak Iwan, itu juga temen kenal di dunia bis. Mas Agung juga, kami berteman, kami sama-sama mengelola medium pariwisata ya. Jadi sebelum Mas Agung membuat YouTube dan saya juga membuat channel YouTube, kami memang sudah berteman khususnya untuk dunia pariwisata, transportasi wisata di Jogja. Nah, karena di Jogja sudah banyak yang saya kenal, makanya saya memilih untuk berangkat dari Solo dengan harapan juga nanti di Solo juga lebih banyak lagi saudara-saudara atau kru-kru ALS yang bisa saya kenal. Jadi kalau pikiran orang kerja di jalan itu okeh konco okeh sedulur, sugih konco sugih sedulur. Jadi semakin banyak teman yang kita punya, semakin banyak saudara juga yang ada di jalan untuk kita. Nah, untuk Jogja dan Solo sendiri, untuk bis ALS kan ibaratnya juga satu keluarga ya, nggak ada bedanya lah. Solo dan Jogja nggak ada bedanya, semua tetap satu keluarga dalam naungan bendera PT Antar Lintas Sumatera. Dan kalau untuk daerah Jogja dan Solo sendiri, itu dalam sejarah Jogja dan Solo itu juga masih ada hubungan keluarga. Jadi kalau di Jogja itu ada Kasultanan Yogyakarta, yang di Solo ada Kasunanan Surakarta. Jadi kedua kerajaan ini adalah berasal dari satu kerajaan yang sama, yaitu Kerajaan Islam Mataram. Nah, jadi memang untuk Jogja dan Solo itu banyak budaya-budaya atau adat-adat yang hampir mirip ya, hampir sama ya teman-teman. Karena memang awalnya Jogja dan Solo ini, kedua kerajaan yaitu Kasultanan di Jogja dan Kasunanan di Solo, awalnya berasal dari satu kerajaan yang sama, yaitu Kerajaan Islam Mataram. Nah, mungkin itu alasan saya mengapa saya memilih berangkat ke Medan ikut bis yang dari Solo. Kemudian ada juga pertanyaan, kenapa nggak bareng Mas Agung? Jadi begini, saya dan Mas Agung sama-sama pengelola wisata ya, armada wisata. Tapi kalau Mas Agung kan beliau jarang ya, atau mungkin tidak pernah dia, Mas Agung itu ngetrip sendiri, nyopir sendiri. Kalau saya masih sering, saya mengantar rombongan wisata itu saya sendiri yang mengemudi. Dan kebetulan setelah hampir beberapa bulan ini usaha kami sepi,
mulai akhir bulan ini sudah ada beberapa orderan yang masuk. Jadi perkiraan saya itu mulai akhir bulan ini sampai Desember nanti itu orderan atau job-job saya yang masuk ke saya itu sudah mulai rame. Jadi mumpung ini masih ada waktu, masih belum rame, belum terlalu banyak aktivitas, saya memutuskan untuk berangkat ke Medan terlebih dahulu. Walaupun jujur dalam hati juga keinginan saya itu ingin bareng-bareng dengan Mas Agung ke Medannya. Nah, mungkin itu sedikit cerita sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ya teman-teman. Nah, semoga jawaban yang saya sampaikan ini bisa diterima dan tidak menimbulkan atau persepsi negatif. Misalnya kok saya mendahului Mas Agung, atau istilah Jawa ada Mas Agung disalipkin, nanti enggak, kita enggak ada istilah saling mendahului, enggak. Jadi sesama biskota dilarang saling mendahului. Mungkin begitu ya teman-teman. Dan terakhir sebelum saya tutup, kemarin saya sempat pamitan sama Mas Agung juga melalui telepon, dan ternyata beliau belum sembuh total, masih perlu waktu untuk pemulihan. Jadi saat ini saya mengajak, mari kita doakan sama-sama supaya Mas Agung dan keluarga segera sehat kembali. Kabarnya malah istri Mas Agung ya yang sekarang sakit. Ya, kita doakan saja semoga keluarga Mas Agung segera sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan rencana Mas Agung untuk berangkat ke Medan juga segera bisa terlaksana. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Banyak kata, banyak ucap yang mungkin salah dan kurang berkenan dari saya mohon maaf. Terakhir, saya tetap mengucapkan salam sehat dan tetap semangat. Sampai bertemu lagi di Pulau Sumatera. Salam.